Bagaimana pengusaha memberikan rekomendasi agar BI ini tidak menaikkan suku bunganya? Apakah Anda setuju dengan hal ini? Ya, memang cukup realistis. Ketika kita tidak bisa meminta BI untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan, paling tidak BI menahan agar tingkat suku bunga acuan tersebut tidak naik. Karena kalau misalnya tingkat suku bunga acuannya diturunkan, resikonya adalah dengan kondisi ketidakpastian global yang masih mengemuka dalam konteks global, maka potensi terjadi resikonya ada capital outflow atau dana akan mengalir keluar. Tapi dalam kondisi yang ideal per sekarang ini, maka yang bisa dilakukan oleh BI adalah menahan tingkat suku bunga acuan. Di mana Mbak Anneke, kalau kita lihat terakhir BI menaikkan tingkat suku bunga acuan pada bulan April kemarin, karena kalau misalnya BI akan menaikkan tingkat suku bunga acuan kembali pada bulan Juli ini, resikonya ada dua. Satu dari sudut pandang suplainya atau pengusahanya, maka tentunya ini akan mendorong kembali inflasi, akan mendorong COGS, akan mendorong HPP atau harga pokok penjualan atas barang dan jasa. Sehingga resikonya masuk ke yang kedua, yaitu berbicara masalah bagaimana demand-nya, bagaimana masyarakatnya, bagaimana daya beli yang sedang ada. Dan kalau kita lihat Mbak Neke, bahwa daya beli masyarakat kita di semester 1 ke 2 ini cenderung sedang menurun. Sehingga dibutuhkan intervensi dalam bentuk regulasi dari pemerintah, termasuk dalam konteks BI ini adalah adanya dalam bentuk insentif moneter, yaitu tingkat suku bunga acuan yang tidak naik. Karena kalau tingkat suku bunga acuannya naik, maka otomatis likuiditas akan kembali berkurang, dan kemudian daya beli masyarakat akan menurun. Sebagai contoh kecil begini Mbak Anneke, kalau tingkat suku bunga acuan naik, maka masyarakat yang mereka punya cicilan rumah misalnya, kemudian mereka atau punya KPR, KPA, dan cicilan-cicilan yang lain, mereka sebenarnya tanpa sadar bisa dinaikkan oleh perbankan. Kenapa perbankan menaikkan tingkat suku bunga acuan? Karena tingkat suku bunga acuan SBI-nya juga naik. Kondisi seperti itu yang tidak kita harapkan, Mbak Anneke. Jadi harapan dunia usaha adalah bagaimana pada bulan Juli ini BI kembali menetapkan suku bunga acuan yang tetap, sehingga daya beli masyarakat bisa terjaga dari sisi demand-nya, kemudian dari sisi suplai-nya, maka inflasi bisa terjaga karena dunia usaha akan bisa tetap menahan HPP-nya. Demikian Mbak Anneke. Baik, pengusaha sendiri menilai saat ini seperti apa daya beli masyarakat dan mungkin kalau bisa dielaborasi lagi seperti apa daya beli masyarakat dari kelas menengah bawah dibandingkan dengan menengah atas saat ini? Sebenarnya begini Mbak Anneke, bahkan kalau perlu sebelum ke daya beli masyarakat, kita lihat bagaimana indikator makro yang ada di ekonomi Indonesia. Bahwa gini, pertumbuhan ekonomi di semester 2 tidak sebaik di semester pertama. Di mana semester pertama mencapai angka 5,11% dan kemudian di semester keduanya turun. Dan bahkan indikator yang lain Mbak Anneke, kalau kita lihat misalnya bagaimana penerimaan pajak aja deh. Penerimaan pajak itu menjadi indikator keseluruhan, menjadi indikator komprehensif bagaimana pertumbuhan ekonomi dan bagaimana ekonomi berjalan di Indonesia. Di mana semester kedua di Indonesia, Mbak Anneke, penerimaan pajak kita itu tidak mencapai target 50%. Padahal dari tahun 2022 maupun 2023, penerimaan pajak kita selalu di atas 50%. Tapi pada tahun 2024 inilah penerimaan kita di bawah 50%. Artinya ini menunjukkan indikator-indikator yang lain bahwa perputaran ekonomi kita, perputaran barang dan jasa, daya beli masyarakat itu cenderung sedang turun. Karena kalau kita lihat, daya beli masyarakat sebagai penopang signifikan dari produk domestik bruto yang mencapai lebih dari 60%, maka ini menjadi penopang krusial dari pertumbuhan ekonomi yang ada. Kalau kemudian daya beli masyarakat terus mengalami pelemahan, terus mengalami konstruksi, maka risikonya secara agregat nanti adalah berbicara masalah pertumbuhan ekonomi yang potensinya tidak tercapai, di mana Indonesia mempunyai kerangka ekonomi makro atau target pertumbuhan ekonomi di 2024 ini di rata-rata di angka 5,2%. Angka ini cukup berat kalau kemudian daya beli masyarakat kembali mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat Mbak Anneke, bahwa pemerintah sejak akhir tahun 2023 dan awal 2024 selalu menopang daya beli masyarakat, terutama kalangan bawah, itu dengan kebijakan fiskal, yaitu mengalokasikan dana dalam bentuk bansos misalnya. Karena bansos memang terbukti dalam jangka pendek itu bisa menopang daya beli masyarakat, bisa menambal daya beli masyarakat yang sedang mengalami konstruksi. Tapi problemnya Mbak Anneke, sampai akhir tahun 2024 ini dan apalagi nanti menjelang 2025, pemerintah Indonesia itu mempunyai ruang fiskal yang begitu sempit untuk bisa menopang daya beli masyarakat kalangan menengah bawah dengan bansos. Karena sekali lagi defisit fiskal kita akan potensi melebar dan bahkan risikonya sampai akhir tahun 2024 ini bisa saja penerimaan pajak tidak tercapai. Kalau kondisi-kondisi ini terjadi, maka sekali lagi pemerintah perlu program-program jangka panjang untuk lebih menopang daya beli masyarakat karena tidak bisa mengandalkan lagi program jangka pendek, program pragmatis, dan program yang menambal daya beli masyarakat dengan bansos.
Kira-kira demikian Mbak Aneka. Jadi sekali lagi pemerintah harus melihat dan mendorong regulasi itu sebagai daya ungkit ekonomi. Jadi regulasi itu bisa memberikan leveraging, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Itu yang diharapkan. Dan saya pikir itu bisa memberikan impact yang lebih alamiah dalam konteks bisnis dan memberikan impact yang lebih panjang ke depannya. Misalnya dengan termasuk menahan tingkat suku bunga acuan. Dan bahkan Mbak Aneke, sebenarnya dunia usaha punya harapan. Menjelang akhir 2024 nanti biasanya di kuartal terakhir itu pemerintah menurunkan tingkat suku bunga acuan misalnya. Sehingga terjadi penyerapan misalnya dari government expenditure kepada masyarakat dan juga ketika daya beli masyarakat naik maka pada kuartal keempat kita mempunyai momentum untuk daya belinya tambah tinggi. Demikian Mbak Aneke. Baik, Mas Ajib tadi Anda sampaikan untuk mencapai target 5,2% di akhir tahun. Ini tantangannya cukup besar begitu. Apakah mungkin ini bisa tercapai tanpa bansos dari pemerintah? Ya, sekarang begini. Kalau kita melihat memang ini yang menjadi tujuan dari kerangka ekonomi makro. Tapi tentunya kita perlu melihat indikator-indikator yang lain, Mbak Aneke. Asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2% itu pun ketika misalnya dolar juga ada di kisaran 15.000. Makanya kemudian Ketua Umum Apindo menyampaikan dan memberikan harapan kepada pemerintah agar BI juga melakukan intervensi pasar sehingga dolar bisa kembali pertama stabil, yang kedua bisa kembali kepada range angka di indikator makro yang disepakati sejak awal oleh pemerintah dan DPR di awal tahun 2024, yaitu di kisaran 15.000. Yang notabene ketika sekarang rupiah itu melemah lebih dari 19.000, maka ini tentunya akan memberikan pengaruh terhadap indikator-indikator ekonomi yang lain. Misalnya terhadap government expenditure. Pemerintah itu hanya merancang untuk bisa membayar cicilan bunga dan hutangnya itu ketika asumsinya adalah di angka 15.000. Ketika kemudian dolar mencapai lebih dari 16.000, maka tentunya utang negara dalam bentuk dolar juga akan meningkat termasuk tingkat suku bunganya sehingga ruang fiskal akan kembali sempit. Nah, ini yang kita sebutkan tadi Mbak Aneke, ketika indikator-indikator ekonomi secara makro yang lain juga mengalami pelemahan, maka tentunya target pertumbuhan ekonomi ini akan menjadi tambah challenging, akan achievable atau tidak achievable. Memang salah satu indikator yang signifikan memang betul ada di daya beli masyarakat. Karena sekali lagi daya beli atau konsumsi rumah tangga itu menopang 60% PDB kita yang ada. Jadi ketika daya beli masyarakat akan menurun, maka tentunya ini akan memberikan dampak juga sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang 5,2% itu akan achievable atau tidak. Tapi jangan lupa Mbak Aneke bahwa selain dari daya beli masyarakat, banyak indikator makro yang lain yang bahkan per sekarang ini menunjukkan bahwa sampai akhir tahun tidak akan achievable. Itu yang menjadi tantangan kita. Demikian Mbak Aneke.